semakin banyak menteri yang tertangkap juga, selain mereka semakin bagus, semakin menunjukkan kelemahan presiden dalam pengawasan. Dalam hal salah satu tugas presiden mengawasi kinerja anak buahnya. Lemah presiden ini kita dalam hal korupsi. Seolah tak berhenti, kasus korupsi di negeri ini semakin menjadi, bahkan hingga memasuki kalangan menteri. Kurangnya pengawasan ataukah lembaga anti korupsi yang sudah berjalan dengan baik? Sudah bersama saya, Bang Deo Lipa, Yumara, Sarjana Hukum, Sarjana Psikologi. Kali ini kita akan membahas tentang tren korupsi di kalangan menteri. Dari zaman reformasi sampai zamannya Jokowi, banyak menteri yang terlibat korupsi nih, Bang. Gimana pendapat Abang dan gimana pandangan Abang melihat tentang korupsi di kalangan menteri tersebut? Ya, pertanyaannya spesifik ke menteri ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau korupsi ini udah ada dari zaman dulu. Dari zamannya Pak Karno udah lama ada juga korupsi. Zamannya Orde Baru ada juga korupsi. Korupsi dulu namanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Okay. Undang-undangnya juga KKN ya, undang-undang KKN. Zaman Pak Harto tuh. Nah, Pak Harto jatuh itu karena korupsi, kolusi dan nepotisme. Orde Baru sehingga timbulnya reformasi. Pada waktu itu banyak yang belum lahir kan. Iya. Nah, jadi reformasi terjadi. Ketika reformasi harapannya terbukalah alam demokrasi, terbukalah kontrol sosial dari masyarakat. Kontrol utama terhadap pemerintahan sehingga harapannya tidak ada korupsi kan. Pada kenyataannya sejak reformasi sampai sekarang tetap aja itu korupsi ada. Korupsi ada di mana-mana di Indonesia ini. Dari menteri, dari pejabat, DPR, sampai ke wilayah-wilayah tuh korupsi ada. Kemudian di wilayah swasta juga ada. Tapi kalau swasta bukan korupsi namanya, tapi penggelapan. Iya. Ya kan? Nah itu dia, jadi korupsi ada di mana-mana sampai sekarang. Makanya ketika reformasi timbullah undang-undang yang mengatur masalah korupsi kan, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang KPK. Itu ada beberapa kali ini ya, pembuatan undang-undang sampai akhirnya ada namanya revisi. Nah tapi selalu ada korupsi itu. Korupsi ini sebenarnya adalah timbul dari hasrat nafsu manusia, serakah. Iya. Jadi itu dia. Jadi manusia ini kan bisa siapa aja, termasuk menteri, termasuk presiden sekalipun, kalau nggak dikontrol ya korupsi. Karena korupsi ini berkaitan dengan nafsu ya. Nah itu dia. Ya, kecuali kita sudah punya ilmu iman yang kuat, agama kuat, kita berusaha menghindari korupsi. Gitu kan. Tapi kalau sepanjang kita masih bekerja, masih menjabat, kadang-kadang timbullah nafsu korupsi itu. Jadi korupsi itu sebenarnya nafsu keserakahan dari penguasaan dari manusia untuk mengambil harta sebanyak-banyaknya. Tapi korupsi kan ada macam-macam nih kan. Ada korupsi, ada kolusi, ada nepotisme. Yang nggak banyak di ini adalah nepotisme. Gitu, yang nggak banyak disorot sekarang kan. Padahal sekarang itu lagi nepotismenya gitu kan. Termasuk untuk pemilihan cawapres, capres kan gitu kan, tentunya dugaan-dugaan itu ada. Nah, pertanyaan khusus mengenai menteri-menteri yang korupsi di era Jokowi. Berarti kan kita fokus kepada era Jokowi saja. Ya ini banyak menteri-menteri banyak korupsi di era Jokowi. Di era sebelumnya juga banyak. Hanya saja di era sebelumnya penguatan lembaga penegak anti korupsi ini belum kuat. KPK kan baru aja. Jadi ketika KPK ada, ya dia mulai kuat. Makanya sebenarnya korupsi udah ada banyak. Nah, ini dulunya tidak begitu tampak. Sekarang tampak karena ditangkap-tangkepin gitu. Iya. Jadi karena ada lembaga yang mengurus masalah korupsi selain kejaksaan ya, sekarang KPK yang lebih khusus lagi. Nah, ini tampaklah si menteri-menteri yang ketangkap ya. Tangkap ini sehingga timbullah bahwasanya ini korupsi merajalela. Padahal dari dulu udah merajalela. Dari zaman kita masih kecil juga korupsi udah ada aja merajalela ya. Nah ini, jadi korupsi tetap ada, perilakunya tetap sama, tapi penguatan lembaga korupsinya ada, lembaga anti korupsinya kan, sehingga tampaklah pelaku-pelaku yang tertangkap.
nggak semua di kementerian, di BUMN juga banyak yang tertangkap, di Pertamina, di lembaga-lembaga ini juga banyak yang Yang tangkap, belum kan? lama kasus di Rut dari Pertamina. Oh ya, Bu betul. Karen. Ya, jadi entah agamanya apa, entah keimanannya bagaimana, tetap aja korupsi jalan terus. Cuman tampak sekarang karena memang lembaga anti korupsinya berjalan. Iya. Tapi kalau lembaga anti korupsinya sama sekali nggak berjalan, ya nggak akan tampak korupsi itu. Lembaga anti korupsinya tidak berjalan, kejaksaan sebagai yang juga penuntut atau penyidik tidak berjalan, polisi tidak berjalan, ya nggak akan ada korupsi kelihatan. Apalagi dengan zamannya sosmed ya sekarang tuh kan, Ya, karena kontrol sosial. gaya hidup yang mewah, jadi untuk lembaga KPK juga lebih cepat untuk nanganin Iya. kasusnya gitu. Jadi ada sundulan-sundulan orang habis korupsi, dia kan gaya hidup mewah kan. Iya. Tapi nggak semua orang yang korupsi gaya hidupnya mewah kan. Kadang-kadang nggak punya pun gaya hidupnya harus mewah juga, sehingga tendensi untuk akhirnya serakah ada atau berpunya itu ada. Nah, korupsi marak di era Jokowi, ya marak, gitu. Menteri-menteri iya marak. Jadi begini, kalau menurut ceritanya ini kan ada 6 menteri di era Jokowi ini yang tertangkap korupsi, ditambah 1 wakil menteri yang diduga adalah pelaku korupsi juga, ya. Jadi mereka tertangkap ini kan karena kerja dari baik KPK maupun kerja dari kejaksaan. Artinya ketika lembaga-lembaga penegakan hukum yang anti korupsi berjalan, akan banyak tertangkap. Jadi ini adalah posisi yang bagus adalah karena adanya lembaga penegak hukum anti korupsi. Jaksanya sudah kuat, KPK-nya sudah kuat, nih ya. Nah, ketika ini sudah ada tertangkap, timbullah kita bertanya, kan kok bisa banyak di era Jokowi? Ya sebenarnya banyak. Nah, karena ada lembaga ini akhirnya kelihatan kan korupsinya kan. Tapi apakah cuma 6? Jawabannya mungkin lebih. Mungkin lebih tapi belum ketahuan ya. Gini, karena korupsi ini selalu dipakai teori gunung es. Iya. Ya. Jadi kalau gunung es itu kalau yang satunya nampak, berarti di dalam airnya itu ada 3-4 gundukan yang nggak kelihatan. Jadi kalau kita bicara tertangkap 6 menteri ya, bisa diduga di bawahnya itu yang nggak ketangkap itu dikalikan aja 6 kali 2 atau kali 3, ya kan? Itu dia. Itu adalah menteri, ya. Tapi kita menduga ini kan. Tapi sebenarnya nggak cuma menteri, di bawahnya juga banyak, di level-level dirjen itu banyak juga yang patut diduga korupsi. Kayak di ESDM juga ada tuh direktur salah satu dirjennya kan yang tertangkap gitu kan. Jadi terpidana juga atau tersangka sekarang ini yang ditangani kepolisian, Bareskrim sama itu ada juga gitu. Jadi itu ada. Nah, ini baru kita bicara menteri ya. Tapi kan di forum ini kan kita hanya fokus membicarakan menterinya Jokowi kan. Nah, itu dia. Jadi ibarat gunung es, 6 tertangkap, masih ada beberapa lain yang belum tertangkap. Ya kan? Iya. Patut diduga kalau kita berlandasan pada teori gunung es. Nah, pada umumnya korupsi ini memakai teori gunung es. Tapi dengan banyaknya menteri yang korupsi ini membuktikan bahwa pengawasannya itu lemah gitu nggak sih secara hukum ya? Kalau penegakan hukumnya berjalan. Oke. Penegakan hukum dari KPK berjalan, dari kejaksaan berjalan, dari kepolisian juga berjalan. Tapi kalau pengawasan begini, ketika kita bicara menteri, tentunya ada pimpinannya kan? Iya. Menteri itu kan ada presiden yang mengangkat menteri, dan sebenarnya selaku pemberi kerja, presiden juga selaku pengawas terhadap kinerja para menteri maupun bagaimana perilaku menteri. Nah, kalau sampai menteri-menteri korupsi, kita bertanya siapa sih yang mengawasi menteri secara ini? Kalau yang penegakan hukum tentunya mereka bukan mengawasi tapi menangkap, ya kan? Nah, yang mengawasi itu adalah presiden sebenarnya. Jadi kalau presiden pengawasannya bagus, tentunya nggak ada juga yang berani korupsi. Berarti bisa dikatakan dari pengawasan presidennya pun lemah ya? Ya, pengawasan ini artinya kontrol ya. Iya, artinya jadi banyak celah untuk. Banyak celah. Jadi presiden ini selain memberi kerja, selain memerintahkan kerja, seharusnya presiden ini mengawasi menteri.
Jangan dibiarkan gitu aja, kerja. Kalau korupsi tanggung jawab masing-masing. Ya jangan begitu kalau jadi presiden. Presiden itu harus mengontrol pekerjaan para menterinya, mengontrol apa yang dia suruh kerjakan dan bagaimana mereka bekerja dan mengawasi jangan sampai terjadi korupsi. Itu pekerjaan presiden sebenarnya. Tapi karena banyak yang ketangkap, kita bisa berasumsi ada salah satu pekerjaan presiden yang tidak dijalankan dengan baik, yaitu pekerjaan mengkontrol atau mengawasi anak buahnya supaya jangan korupsi. Kita ambil contoh di perusahaan swasta aja, manajer atau direktur kan wajib mengontrol anak buahnya supaya jangan korupsi. Kalau sampai gagal atau masih ada korupsi di suatu perusahaan, ya direkturnya disalahkan. Sama kayak gini, kita ambil analogi aja yang begitu. Apakah presiden bisa disalahkan karena menteri-menterinya korupsi? Secara moral dan etika bisa dipersalahkan. Bahwa presiden artinya tidak melakukan pengawasan sehingga banyak menteri yang korupsi kan. Tapi secara hukumnya? Secara hukum tidak ada yang mengatur mengenai itu. Makanya kita bicara mengenai etika dan moral, gitu kan. Bagaimana presiden memilih anggotanya, bawahannya, bagaimana presiden mengawasi menteri-menterinya supaya tidak korupsi. Kalau itu banyak yang korupsi berarti kan lemah. Iya sih, betul. Indikasi-indikasinya juga kan jangan-jangan kan gitu. Jangan-jangan dan tidak bisa diteruskan jangan-jangannya seperti apa. Gitu, Mbak. Oke, tapi kan yang kita lihat sekarang kan banyak dari partai politik juga nih yang tersangkut kasus korupsi kan sama menteri-menteri gitu. Jadi menteri-menteri ini dianggap tersangkut korupsi. Iya. Tapi diatribusikan atau diasosiasikan atau dilekatkan dengan yang namanya partai politik. Iya. Karena menteri itu berasal dari partai politik. Bahkan ada yang menyatakan ada aliran uang dari menteri ke partai. Iya. Ya kan, jadi partai dianggap berperan serta dalam konteks kontribusi untuk membantu terjadinya korupsi oleh menteri kan gitu kan. Tapi juga nggak cuma partai sebenarnya. Kadang-kadang menteri korupsi juga kadang-kadang dia pengen juga supaya ada nilai baiknya ya. Iya. Ya dia sumbangkanlah kepada lembaga agama gitu kan. Namanya apa itu ya? Kayak ya ini ada untuk sedekah derma, gitu ya. Derma, Oh, ya iya. sedekah. Ya udah sedekahkan kepada lembaga agama kan. Siapa tahu korupsinya kan Halal. tertolong atau halal kan gitu. Ada juga yang terjadi kayak Menteri Johnny Plate kan. Iya. Dia habis korupsi, dia kirim ke lembaga agama, ke gereja. Gereja nggak tahu uang dari mana kan, dipikir uang dari negara nih, ada persembahan nih untuk bantuan gereja kan, diterima, iya kan? Ternyata ini uang korupsi. Ya, yang kurang ajar siapa? Bukan gereja dong. Iya, yang kurang ajar adalah si menterinya ini. Kenapa uang udah hasil ngebancak, hasil korup dibagikan kepada lembaga agama kan gitu kan, kasihan lembaga agamanya. Tapi nggak cuma Johnny Plate, pasti ada menteri-menteri lain juga begitu juga, cuman nggak ketahuan aja, nggak tampak. Nah, semakin banyak menteri yang tertangkap korupsi, berarti semakin baguslah kerja KPK. Iya, betul. Gitu. Semakin baguslah kerja Kejaksaan Agung dalam memproses ini. Jadi semakin banyak menteri yang tertangkap. Gitu. Semakin banyak menteri yang tertangkap juga, selain mereka semakin bagus, semakin menunjukkan kelemahan presiden. Dalam pengawasan. Dalam hal salah satu tugas presiden mengawasi kinerja anak buahnya. Lemah presiden ini kita dalam hal korupsi. Walaupun kerja-kerjanya kelihatan berhasil, tapi di korupsinya juga lemah. Bayangkan aja hampir semua sektor di kementerian itu ada korupsinya. Berarti kan presidennya lemah. Iya. Ya kan? Oh, di satu sisi bagus untuk kerjanya, di sisi lain lemah untuk pengawasannya. Gitu. Nah, presiden yang bagus itu bagus di dalam hal pengawasannya. Pemerintahan, perintah kerja, melakukan pekerjaan, termasuk pengawasan. Itu baru presiden bagus. Kalau masih ada yang korupsi di menteri-menteri dan memang ketangkap ya banyak lagi, ya udah. Berarti kan ada yang lemahnya. Iya. Tapi kembali lagi, nggak semua orang sempurna dalam hidup ya. Presiden juga mungkin nggak sempurna juga dalam ininya. Tapi biar bagaimana kalau jadi presiden harusnya sempurna lah. Iya. Karena kita ini banyak yang nggak sempurna. Harapannya presiden lah yang paling baik lah yang di Indonesia ini, yang kemudian mengkontrol semuanya kan, mengkontrol ya semuanya ya. Supaya negara ini maju
dengan beberapa waktu lalu mendengar kasus dari Ketua KPK sendiri nih, gimana Bang? Ini diduganya terlibatnya pemerasan ya, Iya. sedang berproses ya. Ya begitu, kadang lembaganya bagus tapi pimpinannya juga nggak bagus. Jadi kalau ini terjadi benar-benar kemudian terbukti, berarti kan KPK-nya bagus sebagai lembaga dengan institusinya, tapi ditempati oleh orang yang nggak bagus, gitu kan. Salah siapa? Ya salah yang milih pimpinan KPK kan begitu kan. Kalau KPK sih kita lihat kerjanya bagus-bagus aja itu ininya. Iya. Si institusinya ya, Iya. termasuk orang-orangnya juga di tingkat level menengah dan bawah itu kerja semua. Ada yang kotor-kotor juga mereka bersihkan kan. Tapi ketika level pimpinan, ya yang milih siapa kan? Yang milih kan KPK kan hasil skenaring dari DPR sama presiden kan, Iya. gitu kan. Jadi birokrasi di KPK-nya bagus, tapi pimpinannya kalau memang ini terbukti ya berarti kan lemah di sananya, gitu. Tapi KPK-nya bagus. Nah itu nggak bisa kita sangkut pautkan antara pimpinan KPK dengan lembaganya secara keutuhan, nggak bisa. Karena ini perorangan ya yang Iya, melakukan ya kan gitu. jadi perorangan kan pimpinan KPK kan. Nggak, Cuma semua- jadi menyangkut ke instansinya juga karena satu orang tersebut. yang gitu kan. iya, tapi nggak bisa kita sangkutin, gitu. Iya. Seperti itu, nggak bisa kita sangkutin seorang pimpinan KPK kemudian kita salahkan semuanya. Padahal hasil dari kerja mereka ada semua kan, Iya. lengkap kan. Jadi ya itu dia. Kalau untuk para menteri dan bawahannya mungkin mereka korupsi, berarti mereka kan korupsi didorong dengan hasrat sendiri untuk gaya hidup atau didorong dengan hal lain atau apa gitu Bang? Campur-campur sebenarnya. Kalau secara kejiwaan campur-campur antara hasrat untuk membantu partai kalau mereka dari kelompok partai politik, ada juga hasrat untuk menyenangkan atau membuat kemewahan dari pribadi atau keluarga, gitu. Atau juga kan hasrat memang pribadi sendiri dari emang nafsu. Iya. Sekali lagi kalau korupsi itu kan datang dari nafsu manusia, keserakan pribadi manusia. Itu yang pertama, nafsu pribadi dulu, baru kemudian nafsu ini setelah dapat buat siapa? Kan bisa buat keluarga, buat istri, buat anak, bisa buat teman kolega, bisa buat partai kan gitu. Tapi awalnya dari nafsu, dari karakter pribadi. Jadi sumber penjaga utama supaya nggak korupsi adalah diri pribadi, siapapun. Iya. Termasuk juga kalau jadi presiden, kalau dia mau korupsi aja. Karena ada tuh presiden yang korupsi juga, dulu presiden Uganda, Idi Amin kan korupsi banyak juga kan, gitu, otoriter kan. Ya bebas saja, gitu. Tapi tetap dari nafsu pribadi. Tapi kalau emang nafsu pribadinya nggak mau korupsi, nggak bakal ada korupsi. Kita ambil contoh di Afrika Selatan, Nelson Mandela kan, nggak ada dia korup-korupnya itu. Dia kerja hanya buat rakyat tanpa dikorupsi. Kan pribadi. Iya. Jadi orang per orang sebenarnya. Yang kemudian dikaitkan dengan lembaga, keluarga ini. Dorongan-dorongan dari sana juga memicu kan. Tapi lebih besar dari nafsu. Diri sendiri ya. Dari sendiri. Jadi makanya pemilihan menteri itu harus hati-hati. Dicarilah menteri-menteri yang kadang-kadang imannya juga tinggi, agamanya kuat, tapi mental korupnya ada. Karena kegoda kemewahan yang ada mungkin. Ya kalau kemewahan sih selalu ada ya di dunia ini ya. Kalau tergoda itu selalu, tapi memang dari dalam diri. Jadi yang paling kuat itu penyebab-penyebabnya ya itulah mental diri. Tapi menurut Bang Deo perlu nggak sih adanya UU perampasan aset nih? Dengan banyaknya kalangan menteri yang melakukan korupsi. Karena kan pasti dari uang korupsi tersebut kan pasti mereka akan belikan aset gitu Iya. loh. Ya itu perlu ada. Jadi sekarang ini kan hukuman untuk pelaku korupsi kan maksimal 20 tahun penjara. Iya. Bisa nggak ditingkatkan sebagai hukuman mati? Itu kan belum ada. Terus ditingkatkan lagi dengan undang-undang perampasan aset, itu bagus. Semakin banyak perangkat undang-undang yang kemudian menjaga supaya korupsi tidak terjadi atau men-trigger supaya nggak ada korupsi, ya semakin bagus. Ya
kan tambahan nih ada undang-undang perampasan aset, ya bagus. Artinya kan semakin nih loh, kalau kamu korupsi hukumannya selain hukuman penjara juga hukuman aset-aset kamu yang ada ya kami rampas. Entah aset kamu dapat dari mana, kami rampas. Itu lebih bagus lagi. Iya. Ada juga perampasan aset hanya berdasarkan dari yang dikorupsi sekian, dia uangnya kemana, ya kan, uang korupsi kemana, apa beli ini, beli apa. Nah itu kan pasti TPPU kan. Baru yang dapat, oh ini uangnya hasil dari korupsi, ini baru yang dirampas. Itu sifatnya apa terkait, gitu kan. Nah yang bagus kalau undang-undang perampasan korupsi kalau kita bikin, ya bebas aja aset mana aja sebagai pengganti dari nilai korupsi. Jadi nggak terkait dengan TPPU. Udah ini dia korupsi 30 miliar. Mana yang nilainya setara 30 miliar yang dia punya dan keluarganya. Itu yang dirampas. Kalau Jadi, atas nama orang lain bagaimana? kalau Karena atas kan- nama orang lain, kalau bisa terendus lewat TPPU nggak apa-apa. Tapi biasanya begini, kadang-kadang koruptor tuh pinter. Dia dapat uang cash, disuruh orang yang bukan keluarganya untuk membeli barang atas nama orang lain juga, atau atas nama keluarganya, tapi bukan atas nama ini juga, kan begitu kan? Gitu dia. Untuk keluarga jauh nih, misalnya adik, kakak atau ponakan atau siapa yang disuruh beli ini kan, gitu. Itu dia. Nah, memang semakin pinter koruptor, memang semakin tidak tersentuh hartanya. Nah, yang sekarang ketangkap ini yang agak bodoh-bodoh nih. Ini menteri-menteri yang tertangkap ini sebenarnya secara ilmu melakukan korupsi mereka bodoh, ketangkap. Iya. Gitu kan. Kalau pinter kan nggak ketangkap. Gitu. Jadi kita nggak tahu siapa yang pinter ya, tapi ada aja lah. Mungkin menurut Bang Deo ada nggak sih pendapat Bang Deo tentang pencegahannya nih supaya korupsi nih nggak terus meningkat gitu loh, mau di kalangan menteri kah atau mungkin di kalangan swasta gitu. Dan bagaimana closing statement dari Bang Deo tentang tren korupsi di kalangan menteri ini? Ya. Yang pertama, supaya ada pencegahan korupsi, ya tentunya semakin banyak undang-undang yang mengatur tentang korupsi. Semakin banyak undang-undang yang mengatur tentang korupsi, baik undang-undang pencegahan, penindakan, kemudian di dalam internal di pemerintahan juga ada tuh aturan-aturan khusus yang mencegah itu juga. Kemudian penguatan di sisi penghukuman, termasuk juga perampasan aset tadi kan, semakin itu dikuatkan, ya tentunya semakin mencegah. Yang kedua, tentunya mental setting masyarakat Indonesia itu harus dibentuk supaya jangan korup. Bagaimana? Berarti kan dibentuknya dari tingkat pendidikan dasar, dari TK, SD, SMP, SMA. Perilaku ini harus dibentuk. Seperti kayak negara Jepang, mereka membentuk itu. Mereka mendidik anak-anaknya supaya tidak korup. Bagaimana mengantri, bagaimana. Jadi pendidikan ini penting. Selain yang sudah ada tadi saya sebutkan, pendidikan buat generasi yang paling muda, paling belia ini harus dididik supaya anti korupsi. Mental itu yang dibentuk. Nah, kalau yang menteri-menteri sekarang, itu rata-rata kan lahirnya tahun 70, 80, 60 itu. Itu nggak ada pendidikan anti korupsinya itu. Hanya ke bawah. Ya, pendidikan kejiwaan ya. Iya. Kalau agama udah ada dari zaman dulu. Tapi tetap aja perilakunya korup juga kan. Berarti kan sentimen pengajaran agama juga nggak banyak mempengaruhi perilaku korupsi. Ya. Tapi tentu pesan-pesan pendidikan anti korupsi ini yang sifatnya formal yang di dalam sekolah-sekolah ini itu yang paling penting sebenarnya. Pendidikan agama baru pendidikan moral anti korupsi. Jadi bukan pendidikan moral Pancasila lagi yang kita kuatin ini. Pendidikan moral anti korupsi. Karena dari sanalah sumber kita nanti hidup lebih beradab. Nah, kita membangun mental kita ya dari sana juga. Jadi ada pendidikan moral Pancasila, masalah kebangsaan, ada pendidikan moral anti korupsi juga. Sebenarnya itu penting juga dari belia, dari 4 tahun, 5 tahun sampai dewasa diajarkan. Kalau yang menteri-menteri tadi, yaitu mereka kan kelahiran zaman dulu itu kebanyakan tuh tahun 60, 70, 80 kan.
Ya, jadi ya mentalnya juga rata-rata Belum ya begitu, belum terbentuk secara dari kecil. Kan kita mulai dari ya sekarang ini sebenarnya seperti itu. Nah, persoalan semakin banyak yang tertangkap bukan berarti korupsinya merajalela. Korupsinya udah merajalela dari zaman dulu. Semakin banyak ketangkap karena perangkat-perangkat anti korupsinya sudah ada, sudah lengkap. Jadi itu dia. Semakin banyak tertangkap juga menunjukkan kelemahan dari pimpinan tertinggi negara kita. Kerja satu, iya jalan itu, ada hasilnya. Korupsi juga jalan terus kan, iya kan? Berarti kan pengawasannya lemah. Jadi betul. presiden kita itu lemahnya di sisi pengawasan terhadap menteri-menterinya. Itu aja lemahnya. Selebihnya kalau urusan politik no comment kan. Gitu. Oke. Baik Bang Deo, terima Ya, kasih untuk bincang-bincangnya hari ini. Iya, terima kasih Mbak Ade. Semoga sehat selalu Bang Deo. Sehat selalu Mbak Ade juga ya. Terima kasih. Demikian episode Mikes kali ini, sampai bertemu di episode Mikes selanjutnya.